Contohnya pada hewan-hewan yang punya kemampuan bioluminescence. Contohnya beberapa organisme laut, ya, organisme laut. Kemudian kalau dia misalnya di tempat yang gelap gitu, tubuhnya bisa menghasilkan semacam cahaya lah. Nah, itu yang disebut dengan bioluminescence. Oke, kemudian kalau teman-teman saya tanya, energi itu apa sih sebenarnya? Di mata kuliah termodinamika, di mata kuliah sebelumnya, sudah dikenalkan energi itu apa? Masih ingat? Ya, siapa mau mencoba menjawab? Apa itu energi? Saya, Bu. Ya, silakan namanya sebutkan dulu. Di sini cuma muncul NIM-nya soalnya. Cindy, Bu. Oke, gimana Cindy? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan melakukan kerja, ya betul. Kemudian kalau kita bicara kita atau manusia ya, energinya kita dapatkan dari mana kalau manusia? Dari makanan, Bu. Oke, betul, dari makanan. Ini teman-teman sudah sarapan atau belum? Belum. Belum, Bu. Belum ya? Sama sih. Jadi belum dapat energi ya, belum dapat asupan energi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi energi ini ada dua macam, yang bukan cuma dua sih, energi sih ada banyak gitu ya. Tapi yang utama yang akan kita diskusikan itu hanya dua. Yang pertama adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, kira-kira apa bedanya energi kinetik sama potensial ini? Kalau tadi yang misalnya dari makanan itu energinya energi apa? Kalau yang dari sumber lain gimana? Ada yang bisa menjelaskan bedanya kinetik sama potensial? Oke, perlu saya tunjuk kayaknya ya, biar nggak ini sepi kelasnya. Arnodita hadir nggak? Iya, Bu. Ya. Apa bedanya energi kinetik sama potensial? Kalau energi geraknya, Bu. Yang gerak itu yang mana? Kalau yang gerak itu yang kinetik. Ya, betul. Kok ragu-ragu kayaknya? Pede aja kalau menjawab, nanti kalau salah ya nggak apa-apa. Salah kan bisa dicoba lagi. Oke, betul. Kinetik itu yang energi gerak, kemudian yang potensial itu yang gimana? Kalau yang potensial itu yang posisi, Bu. Oke, ya. Ketinggian. Ya, ketika Anda di fisika, Anda belajarnya yang potensial itu energi yang berhubungan dengan posisi gitu ya. Kemudian yang kinetik adalah energi gerak ya. Oke, betul. Jadi energi kinetik itu berhubungan dengan gerak gitu ya, atau energi gerak. Kemudian di sini dari energi kinetik itu sebenarnya dapat dihasilkan panas maupun cahaya. Teman-teman pernah melihat kincir angin nggak ya? Ini kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya kincir angin itu. Karena memang harus dipasang di daerah yang anginnya kencang. Nah, kalau di kita itu angin kencengnya kan kadang-kadang saja ketika hujan nggak yang kontinu gitu. Nah, biasanya kincir angin ini banyak dijumpai di Belanda ya. Jadi Belanda itu kan negeri kincir angin kan. Oke, baik yang versi kincir angin modern maupun yang kincir angin yang masih tradisional. Oke. Nah, saya pernah
pernah main gitu, kemudian ada kami berkunjung ke semacam tempat pembuatan roti ya. Ya roti lah kalau kita modelnya roti-roti yang bukan roti nastar dan lain-lain bukan ya, tapi roti yang itu loh. Bakery ya, bakery jadinya. Tapi dia menggunakan sumber energinya itu dari kincir angin. Dan itu memang sangat tradisional sekali. Di sana cukup terkenal. Sudah sejak zaman berapa ya, 1900-an awal kok itu. Jadi itu termasuk yang model-model lama. Nah, kalau yang ada di gambar ini adalah kincir angin yang versi yang baru. Jadi diletakkan di tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah menangkap energi itu, gerak, energi kinetik. Kemudian nanti mengubah energi gerak menjadi energi yang lain. Oke, itu yang energi kinetik. Kemudian yang energi potensial, itu betul tadi berhubungan dengan letak atau posisi, termasuk di dalamnya adalah energi yang tersimpan di dalam ikatan-ikatan kimia dari suatu senyawa. Ya, sehingga kalau di dalam makanan energinya energi apa berarti? Dalam makanan yang kita makan, kira-kira energinya masuk yang mana? Kinetik atau potensial? Siapa ya? Rini Maulida, hadir tidak? Hadir, Bu. Ya, menurut Rini kalau energi yang tersimpan dalam makanan masuknya kategori energi yang mana? Kayaknya ya, Bu, kayaknya potensial. Iya, kenapa kok potensial? Karena di dalam makanannya ada senyawa, jadi energinya tersimpan di senyawa tersebut. Iya, oke, betul. Tadi definisinya kalau energi potensial itu tersimpan di dalam ikatan-ikatan kimia dalam suatu senyawa. Ya, jadi kalau kita belum sarapan, itu kita belum mendapatkan energi yang berupa energi potensial, gitu ya. Tapi kan tubuh kita menyimpan energi yang tubuh kita bisa menyimpan energi gitu loh. Jadi jangan khawatir. Cuma ya jangan menunda sarapan lama-lama sih. Makanya nanti kita kuliahnya nggak lama-lama gitu maksud saya. Oke, baik. Lanjut. Nah, kemudian ini mengulang juga sebenarnya. Teman-teman sudah dapat ini di termodinamika lah. Atau di kimia dasar mungkin juga sudah pernah dapat. Jadi ada dua jenis atau dua tipe reaksi, ya, termasuk energi yang terlibat. Yang pertama adalah reaksi endergonik. Endergonik itu adalah suatu reaksi yang membutuhkan energi. Contohnya apa? Contohnya fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis ini pasti sudah familiar ya sejak zaman Anda sekolah dulu. Jadi fotosintesis itu biasa terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Nanti kita juga akan diskusi lebih panjang ya, ada materi fotosintesis di salah satu topik atau subbab kuliah kita. Jadi prinsipnya fotosintesis itu bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan air. Kemudian energi yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi adalah energi cahaya. Energi cahayanya dari mana? Dari sinar matahari. Nah, kemudian nanti akan terbentuk produk yang berupa glukosa dan oksigen ya. Glukosanya itu C6H12O6 kemudian ditambah dengan oksigen. Kemudian jenis reaksi yang kedua adalah reaksi eksergonik. Kalau yang tadi yang endergonik itu membutuhkan energi, kalau yang ini justru melepaskan energi. Contohnya apa? Contohnya adalah respirasi seluler. Nah, teman-teman perhatikan di sini reaksinya dari glukosa ditambah dengan O2 ya. Kemudian hasilnya adalah CO2, H2O dan ATP. Energinya tersimpan di dalam ATP ini. Oke, sekarang coba saya tanya lagi. Mas ingat nggak ya ATP itu apa?
ATP itu bukan energi ya. Jadi energi itu kan tidak bisa dilihat. ATP itu adalah suatu senyawa, energi itu tersimpan atau terakumulasi di dalam ATP itu, gitu, tersimpan di dalam ATP itu. Nah, pertanyaan saya, ATP itu apa ya? Di kuliah sebelumnya, kalau mengingat-ingat, ya silakan. Mas Arif. Ya, silakan. Adenosin trifosfat. Oke, betul. Adenosin trifosfat. Ya, ATP adalah adenosin trifosfat. Oke. Saya lanjut dulu ke ATP ya. Ini ya, ini ATP adenosin trifosfat. Coba kita lihat strukturnya. Jadi ATP tadi dikatakan adenosin trifosfat. Adenosin artinya suatu adenin, ya. Jadi basanya itu adalah basa adenin yang berikatan dengan gula. Adenin yang berikatan dengan gula namanya jadi berubah menjadi adenosin. Jadi adenin ini adalah basa nitrogennya. Gulanya adalah suatu ribosa. Ribosa itu gula dengan jumlah C5. Kalau glukosa jumlah C-nya kan 6. Kalau ribosa itu hanya 5. Nah, ATP ini komponen gula yang terikat di situ adalah gula dengan 5 atom karbon. Kemudian di situ ada trifosfat. Artinya ada 3 gugus fosfat. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Yang paling dari ujung kiri ya, jadi adenin berikatan dengan ribosa, kemudian ribosanya berikatan dengan 3 fosfat. Sehingga apa? Fosfatnya ini kalau ada 3 yang berikatan seperti itu, yang berikatan langsung dengan ribosa itu kan biasanya kita sebut dengan pada posisi alfa ya. Yang paling dekat dengan ribosa atau yang berikatan langsung itu alfa. Kemudian fosfat nomor 2 itu beta. Yang paling ujung itu adalah fosfat pada posisi gamma. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau ikatan fosfatnya ini putus, fosfat di posisi mana yang lebih dulu putus? Alfa, beta, atau gamma? Silakan, siapa mau mencoba menjawab? Fosfatnya kan ada 3 ya, posisi alfa, beta, sama gamma. Nah, kalau misalnya terjadi pemutusan ikatan karena hidrolisis, misalnya hidrolisis itu reaksi pemutusan ikatan dengan melibatkan air. Hidronya kan air ya, lisis itu ya pecah lah. Nah, kira-kira dari 3 fosfat itu, alfa, beta, gamma, yang mana yang akan putus atau lepas duluan? Yang gamma, Bu. Oke, yang gamma, betul. Kenapa kira-kira alasannya? Ada yang bisa menambahkan alasan atau Cindy mau menambahkan alasan? Silakan. Enggak, Bu. Siapa ya ini? Namira Taskia. Hadir? Namira ada enggak ya? Oke, tidak ada kayaknya ya. Berarti enggak join ini. Nabila Alivia? Hadir atau tidak? Hadir, Bu. Ya, oke. Mau menambahkan jawabannya Cindy, jadi sudah betul yang lepas adalah yang posisi gamma. Kira-kira alasannya apa, Nabila?
Oke, ada yang lain yang mau mencoba menjawab? Coba NIM 44044 siapa ya? Nggak ada namanya di sini. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Karena memiliki energi bebas yang lebih rendah, Bu. Iya, maksudnya gimana maksudnya? Energi dalam fosfat gamma dibandingkan beta sama alfa, gamma yang lebih rendah. Oke, energinya. Padahal dia menghasilkan energi tinggi loh, malahan. Jadi putusnya fosfat ini menghasilkan energi tinggi malahan. Oke, nah kalau ini Anda melihatnya dari apa ya? Anda sudah belajar di organik dulu belajar tentang gugus-gugus yang bulky ya. Bulky itu apa? Melimpah atau meruah. Saya tuliskan di sini. Nah, mendengar istilah ini ya. Jadi biasanya gugus-gugus yang besar yang menghalangi gitulah. Nah, Anda perhatikan kalau di posisi fosfat yang gamma, ini kan nggak ada halangan apa-apa kan, kalau dia mau putus ya putus aja. Beda dengan kalau yang mau putus itu di posisi yang dekat ribosa gitu. Itu kan lebih susah karena dia berikatan dengan molekul yang lebih besar, halangan steriknya juga besar gitu. Nah, kalau yang posisi gamma itu tentu saja paling, ya betul tadi memang energinya memang dibandingkan energi ikatannya tapi ya, bukan energi bebasnya. Jadi energi ikatannya memang paling kecil, tapi ternyata putusnya ikatan fosfat ini menghasilkan energi tinggi. Gitu. Nah, itulah kenapa tadi ini dikatakan bahwa reaksi eksergonik itu menghasilkan atau melepaskan energi. Energinya dalam bentuk ATP, ya, ATP ini adalah suatu senyawa. Kalau energi itu, saya ulangi lagi, energi itu tidak bisa dilihat, bentuk energinya itu seperti apa nggak bisa, tetapi kita hanya bisa melihat gejala-gejalanya. Nah, ATP ini bukan energi, ATP ini adalah senyawa. Ya, senyawa yang kalau satu fosfatnya ini mengalami pemutusan, satu fosfatnya ini putus sehingga lepas, maka sekarang ATP-nya jadi punya 2 fosfat ya? Atau dengan kata lain namanya jadi apa? Masih ingat nggak? ATP yang kehilangan satu fosfat? Ya, betul, ADP. Jadi adenosin di fosfat. Jadi artinya 2, adenosin di fosfat berarti dia hanya punya 2 fosfat. Ya. Nah, baik. Ini ya, Anda perhatikan, jadi hidrolisisnya adalah pada posisi fosfat yang paling ujung atau posisi gamma. Kemudian putusnya fosfat yang paling ujung atau fosfat di posisi gamma ini akan menghasilkan energi yang tinggi. Nah, energi inilah yang tadi dikatakan di persamaan reaksi di atas tadi. Gitu. Prosesnya, proses pemutusannya itu ya, proses pemutusan ikatan fosfatnya ini tadi disebut dengan fosforilasi. Dan fosforilasi ini terjadi secara kontinu. Kontinu artinya apa? Terus menerus ya. Jadi nggak cuma misalnya setiap Senin sama Kamis gitu, nggak. Kalau itu kan nggak terus menerus jadinya. Kalau ini terus menerus terjadinya. Ya. Nah,
yang disebut dengan fosforilasi ini sebenarnya adalah lepasnya satu gugus fosfat tadi dari ATP, kemudian fosfatnya itu dia akan berikatan dengan senyawa yang lain. Makanya disebut dengan fosforilasi. Ya, fosforilasi artinya fosfatnya akan nempel atau berikatan dengan senyawa yang lain. Kemudian dengan pemutusan fosfat tadi dihasilkan energi yang tinggi. Gitu. Enzim apa yang terlibat? Enzim yang terlibat adalah enzim ATPase. Nah, dia dapat membantu proses. Jadi enzim itu tugasnya hanya membantu ya. Enzim itu akan membantu mempercepat suatu reaksi. Di sini ATPase fungsinya apa? Dia dapat melemahkan ya dan membantu pemutusan fosfat ini tadi. Fosfat yang pada posisi gamma. Oke. Oke, kemudian nah, ini ya. Bagaimana sebenarnya ATP itu bekerja? Jadi organisme itu akan menggunakan enzim-enzim. Enzim di dalam tubuh kita itu kan banyak sekali ya. Di dalam tubuh kita sendiri gitu. Untuk memotong tadi senyawa-senyawa yang memiliki energi tinggi. Nah, kemudian untuk dihasilkan energi potensial. Terus energi ini akan disimpan dalam bentuk ATP tadi. Gitu. Nah, baik, ini ada hubungannya dengan pembahasan tentang metabolisme ya. Jadi pemutusan atau ya pemutusan senyawa lah. Pemutusan atau peruraian senyawa. Mungkin lebih tepatnya begitu. Oke, saya masuk dulu ke metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah keseluruhan aktivitas kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi keseluruhan, total atau keseluruhan atau total sama, boleh. Itu disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama itu adalah anabolisme, yang kedua adalah katabolisme. Nah, yang di sebelah kiri ini disebutkan ada dua jenis metabolisme. Itu yang pertama adalah anabolic pathway, artinya adalah jalur anabolik atau jalur katabolik. Tapi kalau prosesnya kita biasa menyebutnya katabolisme dan anabolisme. Nah, perbedaannya apa? Kalau katabolisme, coba teman-teman perhatikan dulu dari gambarnya. Kira-kira perbedaannya apa ini antara katabolisme dan anabolisme ini? Ada yang bisa menyampaikan perbedaannya dulu? Dari gambar yang sebelah kanan itu bisa dijelaskan? Silakan, siapa ya? NIM 015 hadir tidak ya? Hadir, Bu. Oke, ya, silakan. Bisa dijelaskan apa perbedaan katabolisme dan anabolisme? Kalau dari gambar itu. Kalau katabolisme lebih sederhana, Bu. Lebih sederhana maksudnya? Katabolisme itu kan proses ya. Anda perhatikan katabolisme itu di tulisan katabolisme itu kan di arah panahnya. Jadi dari X berubah menjadi Y. Nah, X-nya itu yang bagaimana, Y-nya yang bagaimana kalau di katabolisme ini. Atau berubahnya dari apa menjadi apa, begitu. Sudah hampir betul, tinggal diperjelas sedikit lagi.
Silahkan, ada yang mau menambahkan? Oke, Naya, silahkan. Maaf ya Bu kalau salah. Kalau katabolisme itu reaksi dari senyawanya itu yang lebih kompleks. Kompleks jadi? Sederhana. Oke. Kalau anabolisme, hasil dari yang sederhana tadi dia berubah menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi. Oke, ya, betul. Ya, itu anabolisme dan katabolisme. Betul ya? Jadi kalau katabolisme, saya dulu selalu kebalik sebenarnya. Ketika saya masih kuliah gitu itu membedakan katabolisme sama anabolisme ini bedanya apa gitu. Akhirnya saya pegang salah satu aja. Kalau katabolisme itu kan dari kata-kata kat. Kat itu kan memotong ya. Memotong berarti dari molekul yang kompleks itu akan dipotong-potong menjadi molekul yang lebih sederhana. Itu disebut dengan yang katabolisme. Jadi atau reaksi peruraian dari molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana. Kemudian kalau anabolisme itu adalah dari senyawa-senyawa yang sederhana disintesis atau dibuat menjadi senyawa yang lebih kompleks. Itu. Nah, oke. Kita baru membedakan itu dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau anabolisme ini tadi adalah yang sintesis ya, sintesis atau pembentukan. Contohnya, contoh paling gampang yang teman-teman mungkin gampang mengingatnya itu adalah fotosintesis. Kalau yang untuk reaksi sintesis atau pembentukan senyawa yang lebih kompleks dari senyawa sederhana. Fotosintesis ini kan senyawa asalnya itu sederhana kan ya, cuma dalam tanda kutip, cuma melibatkan CO2 sama H2O, kemudian bisa disintesis glukosa. Nah, biasanya kalau untuk reaksi-reaksi anabolisme itu dia membutuhkan energi atau sifat reaksinya adalah kategori yang endergonik. Kenapa? Iyalah karena dari molekul yang sederhana mau jadi molekul yang kompleks, itu kan dia butuh energi supaya bisa membentuk molekul yang lebih besar. Molekul yang kompleks. Nah, kalau yang katabolisme ini biasanya dia menghasilkan energi. Contohnya di sini adalah respirasi seluler. Jadi teman-teman perhatikan dari glukosa, ya glukosa ini lebih kompleks ya, jumlah C-nya 6, hanya 12 O-nya 6. Kemudian nanti akan pecah menjadi CO2, H2O, dan dilepaskan energi. Sehingga jenis reaksinya adalah reaksi yang eksergonik. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas sampai di sini? Oke, kalau cukup jelas berarti saya lanjut ke ini. Teorinya cuma itu, sudah selesai. Jadi teman-teman akan saya minta mengerjakan sesuatu. Bentar ya, saya tuliskan di chat box.
Sudah muncul di chat box ya pertanyaannya? Ya, yang pertama, teman-teman silahkan. Oh, ada yang ketinggalan nih. Yang pertama saya minta teman-teman dulu menggambarkan struktur ATP, tapi ini ditulis aja di buku catatan masing-masing ya, kalau yang struktur. Jadi gambarkan dulu struktur ATP, kemudian gambarkan struktur ATP secara lengkap ya. Jadi tadi kan sudah ada adenin yang berikatan dengan ribosa, kemudian berikatan lagi dengan 3 fosfat. Nah, adenin itu gugus fungsinya apa saja digambarkan secara lengkap. Kemudian ribosa juga, yang kalau fosfat sih paling cuma digambarkan PO4 gitu ya, lebih simpel gitu. Oke, itu digambarkan dulu di buku catatan. Kemudian nanti tambahkan penjelasan mengapa ATP itu disebut sebagai senyawa yang berenergi tinggi. Ini tadi kita sudah diskusikan sebenarnya, saya cuma minta teman-teman menuliskan kembali. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah katabolisme dan anabolisme ini merupakan dua reaksi yang berkebalikan? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, apa alasannya? Ya, jadi kalau teman-teman menjawab, ya itu berkebalikan. Nah, jelaskan kenapa kok ini berkebalikan. Kalau tidak, ya jelaskan juga kenapa kok ini bukan reaksi yang berkebalikan. Oke. Kira-kira itu untuk pertanyaan hari ini. Kalau yang gambar struktur digambar saja di buku catatan. Kemudian yang jawaban pertanyaannya ini nanti teman-teman post di apa? Tapi bukan di tugas ya, di halaman biasa aja. Nanti saya attach apa? Saya attach PowerPoint saya tadi, tapi teman-teman langsung menjawabnya di komen aja ya, di komentar. Jadi nggak submit tugas kayak yang ESSO kemarin nggak. Langsung aja masuk di komentar. Oke, kira-kira itu untuk pagi ini. Jadi sisa waktunya bisa digunakan untuk menjawab dua pertanyaan itu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti kuliah bisa saya akhiri, kemudian silahkan teman-teman langsung mengerjakan untuk dua pertanyaan tadi. Ya. Kalau gambarnya nanti saya cek ketika kita ketemu di kelas ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ngecek. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan yang belum sarapan, habis ini bisa sarapan. Terus habis sarapan mungkin mau jalan-jalan kemana, mumpung libur gitu. Oke, tapi jangan lupa dikerjakan dulu yang dua pertanyaan itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Izin live.